Baik, buka Quran surat 7 ayat 205. Quran surat 7 ayat 205. Doa itu disebut zikir di ayat itu. Jadi kalau ibu sedang berdoa, itu sedang berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ada ayatnya? Oke. Pakai Rabb lagi kan? Wadhkur rabbaka. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, sekecil apapun, di rumah tangga kah, di kantor kah, kehidupan sosial kah, kata Allah, ayo sebut, minta kepada Allah, berdoa. Doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Zikir. Baca Quran, zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Zikir, sebagai zikir kepada Allah. Ibu selepas sholat baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Quran surah keempat ayat 103. Fa'idha qadaitumus salata fadhkurullah. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Sholat sendiri zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada Allah. Zikir. Di zikir semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Doa itu satu dari bagian zikir. Tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa? Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang. Zikir itu manfaat pertamanya membuat hati tenang, Bu. Tadi saya contohkan. Baca Al-Quran, zikir kan? Jadi kalau ibu sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, daripada mengeluh sana sini, wudu, Bu, wudu. Ambil mushaf, baca. Saat baca itu mungkin solusi belum datang, tapi hati itu lebih tenang. Kaitan dengan bahasan kita, doa, minta. Doa. Jadi kalau orang punya masalah itu, kalau berdoa, walaupun solusinya belum datang, walaupun kemudian jawabannya belum tiba, minimal hati ibu itu tenang. Ini dia. Kan surah 13 ayat 28. Rumus ini pakai. Gunakan dalam hidup. Karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita. Yang tahu pesawat, yang bikin pesawat. Yang tahu handphone, yang bikin handphone. Yang tahu mikrofon, yang bikin mic-nya. Yang tahu kita, yang menciptakan kita. Ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita, maka akan langsung terasa manfaatnya. Ibu tidak percaya, silahkan lakukan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Tuh. Doa. Tapi ingat, yang paling penting kata Allah, doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari statusnya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau menyejajarkan diri dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan. Kalau manusia beda, pasti minta. Artinya kalau ada manusia nggak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya, kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahanam yang paling bawah. Jahanam itu, Bu, belum masuk saja sudah terasa. Terasa. Buka ibu Quran surah misalnya ke-40 Ghafir tuh. Ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi lihat Quran surah ke-8 ayat ke-50. Itu penghuni neraka, Bu, yang bukan jahanam, saja. Penghuni neraka itu kalau mau meninggal itu dipukulin dulu malaikat. Depan belakangnya. Ayo, kamu keluar. Lama amat keluarnya rohnya katanya. Takut karena nggak punya bekal. Kan maaf ya, kaidah mengatakan orang nggak punya bekal itu takut pulang, apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan, mau pulang takut kan? Takut. Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia. Salah.
Kemana anak nggak pulang-pulang? Pasti ada yang salah karena nggak berani pulang. Jangankan salah, nggak punya bekal saja, malu pulang. Lihat ibu waktu Ramadan usai, mau mudik, Idul Fitri. Kan pada mudik kan? Kenapa mau mudik dan senang mudik? Karena punya bekal, Bu. Dikumpul-kumpulkan tuh selama 11 bulan. Untuk 1 bulan saja. Itu pun paling berapa hari. Kumpulin. Terus telepon keluarga, insya Allah aku pulang hari ini. Wah, senang semuanya. Padahal mudiknya cuma pakai motor, Bu. Motornya bebek, bekalnya singa. Serius saya, motor bebek bekal singa. Ada kardus belakangnya, tulisin. Terus tambah pelepah pisang buat begini. Belakangnya ditulisin, aku pulang sayang. Jalan, mudik. Terus yang di rumah kan senang nerimanya. Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa anda nggak mudik? Nggak ada bekal Ustadz, nggak ada bekal, malu pulang. Kebayang nggak saat pulang menghadap Allah nggak punya bekal? Malu pulang, apalagi punya banyak salah, jadi nggak mau keluar rohnya. Malaikatnya geram, dipukulin sama malaikat, pukul depannya, pukul belakang. Kamu ini cepat keluar, cepat keluar, cepat keluar. Keluar. Malu pulang. Tapi kalau punya bekal enak, dan yang nyambut langsung malaikat. Bahkan nanti ada satu amalan saat dikerjakan, itu orang ini sudah masuk surga, tapi semua malaikat di semua pintu surga yang 8 itu datang mengunjungi dia mengucapkan selamat. Itu ada di Quran surah 13 ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya saat di dunia sabar mencari bekal, dan ini bekal terbaik yang kamu dapatkan, silahkan nikmati surga yang kamu rindukan itu. Ini nikmatnya tempat yang pernah nanti kamu kunjungi. Dan tinggal abadi di situ. Yang nyambut malaikat. Bayangkan semua malaikat, Bu. Semua malaikat dari pintu surga datang nyambut dia. Wah, Masya Allah, malaikat Jibril, Israfil, malaikat maut. Maaf ya, dicabut kemarin. Biasa, selamat. Dunia aja kalau ada yang nyambut senang kan? Rumah dicat, datang sambut depan rumah, semua hidangan ada. Oh, Masya Allah. Bahkan yang tidak ada jadi ada. Luarnya kongguan, dalamnya rangginang gitu kan. Wah, muncul semua. Paham ya? Ah, jadi ini bagian pertama. Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa? Jawabannya karena manusia itu hamba. Dan doa itu adalah fitrah, bagian dari kehidupan.